Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Hikmah ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Jenis amal berbeda-beda itu karena keadaan hati berbeda-beda. Nah, maksudnya apa? Hikam. Agama Islam itu memiliki banyak sekali alternatif untuk beramal. Makanya kenapa tidak ada keistimewaan antara orang yang alim dengan orang yang bodoh, dan di antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dari segi amal. Bukan dari segi pengetahuan, tapi dari segi amal. Orang miskin bisa nggak soleh? Bisa. Orang kaya bisa soleh. Bisa. Orang bodoh bisa soleh. Bisa. Orang alim bisa soleh. Bisa. Karena amal ini memang banyak. Ya. Kamu cerdas, udah kamu ngaji. Ya. Baca tafsir, baca ilmu alat, baca tauhid. Karena kamu cerdas. Kamu kurang cerdas, udah wirid aja. Wirid itu kan amalan buat orang-orang yang kurang cerdas itu ya. Ya karena kalau wirid itu iya, soalnya kalau wirid itu dia nggak usah mikir. Dia kerjaannya cuma ngeberesin tasbih. Iya kan? Tasbih berapa kali? Terus 5 kali putaran aja. Ya 5 kali putaran udah. Subhanallah. Tidak ditutup mikir. Enggak ditutup mikir. Selesai PR-nya itu dihitungan. Ya, kamu zikirkan ini sekian ribu, zikirkan ini sekian ratus ribu gitu, udah selesai. Dan memang itu amalan buat orang yang secara umum gitu ya, dia amalan buat orang yang bukan ahli berpikir. Orang yang ahli berpikir itu dulu pernah ada ulama, saya lupa namanya itu. Beliau itu tatkala datang kitab baru, itu semua amalan di stop. Dia cuma mengerjakan yang wajib saja. Kerjaannya itu cuma ngaji aja sampai selesai itu kitab berpuluh-puluh jilid itu. Nah, karena memang amalannya di situ. Nah, sekarang orang kaya begitu. Orang kaya itu ada yang meskipun misalkan dia tidak terlalu banyak berderma gitu ya, tidak terlalu banyak sedekah, tapi sholatnya rajin. Tapi ada orang juga gini, saya mah sholat mah enggak. Dia dagangnya jago nih. Ya. Sampai kalau sholat itu males. Tapi kalau masih uang cepet. Nah, itu bagus nggak kayak gitu? Bagus. Ya bagus-bagus saja, karena memang banyak. Amalan itu, tatkala kita mengerjakan satu amalan, pasti kita sedang meninggalkan amalan yang lain. Iya kan, sekarang kita ngaji, ya lagi ninggalin wirid. Ya kan, orang dagang lagi ninggalin sholat duha. Ya orang sholat duha rajin, ya jelaslah rajin, nggak punya kerjaan. Ya kan gitu. Akhirnya semua orang ini dia punya caranya masing-masing untuk menjadi orang soleh. Nah, sebetulnya kalau kita melihat hikam, kata hikam itu jenis amal berbeda-beda itu kenapa? Untuk mewadahi keadaan kolbu yang berbeda-beda. Ya, untuk mewadahi keadaan kolbu yang berbeda-beda. Makanya disebutkan di sini mustaghilan bis-shalah wa ba'dhum bis-shiyam wa hakadha wa sababu dzalika waridun ilahiyun iqtadha mithlu hadza ila kadza wa hadza ila kadza. Wa yanbaghi likulli ahadin ay ya'mala bi muqtada mailihil madhkur in lam yakun tahta tarbiyati syaikhin. Jika orang ini tidak sedang di dalam tarbiyahnya syaikh, ya, tarbiyahnya syaikh. Jadi tarbiyahnya syaikh itu begini, kamu punya guru enggak? Kalau kamu enggak punya guru, beramalah sesuai apa yang kamu inginkan. Ya, kamu lagi getol-getolnya usaha, ya udah usaha. Kalau usaha itu juga ibadah, mencari kasab yang halal. Nah, nanti kesimpulannya ada di mana? Nanti kesimpulannya ada di hasil usahanya itu. Ya, jadi orang usaha itu di dalam usahanya dia sudah bagus kalau dia halal. Nah, cuman dia tidak berhenti di situ. Tatkala dia dapat untungnya ini dikemanakan. Jadi ada dua tuntutannya. Dari mana dia mengambil, kemana dia membelanjakan. Ada orang Bapak Haji gini, dia kerjaannya halal.
Ya, jualan bala-bala, jualan gehu, dia punya cabang gorengan sampai 16 cabang gorengan, punya penghasilan seharinya sampai 1,5 juta 2 juta. Kerjanya tiap malam mabok. Ya kerjaannya halal, membelanjakannya haram. Ada sebaliknya, ya, kerjaannya itu apa? Bandar narkoba, tapi kerjaannya bikin masjid. Ada, ini sama-sama jelek itu. Ada. Ya koruptor kalau bikin masjid. Iya kan, jadi bisa jadi kerjaannya itu dia halal. Coba lihat ya, orang-orang yang korupsi itu di lingkungannya terkenal orang yang dermawan. Ya iyalah, nggak lebar, nggak kayak sangan, kayak tanda tangan kan, tinggal uangnya gampang. Makanya kalau misalkan ada ini, ya mau dikemanain lagi, orang kalau udah gampang cari duit itu aja buat apa lagi? Iya kan? Makanya ada orang butuh udah kasih, orang butuh kasih. Ya memang asalnya juga dia haram begitu. Ada kayak gitu orang. Nah ini udah jelek. Yang bagus itu dia yang pendapatannya halal, mengeluarkannya halal, kemudian waktu luangnya juga waktu luang yang halal. Karena ada waktu luang yang haram itu. Harusnya dia kerja, dia nggak kerja. Istrinya di rumah nggak bisa makan, anaknya nggak bisa makan, dan dia waktunya luang emang nggak kerja, haram itu waktu luangnya itu, dia harus cari begitu. Nah ini masalah-masalah seperti ini sebetulnya tidak menjadikan kita itu tidak bisa menentukan kemuliaan itu dari kesolehan seseorang sebetulnya, karena kesolehan itu yang tahu hanya Allah. Ini orang sholat duhanya rajin, sholat tahajudnya rajin, tapi istrinya, anaknya itu nggak bisa makan. Itu nggak lebih bagus daripada orang yang pagi-pagi berangkat ke pasar kerja. Nggak lebih bagus itu. Kita sebagai manusia ngelihatnya kan orang yang ini soleh, kerjanya puasa, kerjanya saum. Makanya punya guru itu penting. Kenapa? Karena guru ini bisa memberitahumu kamu ini harus apa. Kamu harus ngapain? Oh Ustaz, saya ini pengen berhenti kerja. Kenapa berhenti kerja? Kenapa pengen berhenti kerja? Saya ini udah capek Ustaz. Saya nggak bisa sholat tahajud, nggak bisa sholat duha. Kata Ustaz nanti, kan ngamplop kurang sah. Udah gitu, udah sama-sama aja. Ya, jadi Syekh itu dia punya Dia punya ketajaman. Kalau Syekhnya memang, kalau gurunya memang punya kasih sayang sama muridnya. Dia punya ketajaman apa yang bagus untuk dikerjakan oleh muridnya ini. Makanya saya itu kalau sama murid-murid saya kan bilangnya gini, udah sholat duha tinggalin dulu, sholat tahajud tinggalin dulu, kan qadha masih banyak. Kalau ada kerjaan qadha, kalau ada waktu buat qadha ya qadha. Kemudian kalau qadhanya udah capek, terus gak ada kerjaan lain, pengen ibadahnya ngafalin udah. Ngafalin, ya baca-baca gitu di ilmu lah. Ngaji tauhid, sekarang ditanya bisa jawab, besok ditanya lupa. Iya kan? Makanya saya tuh suka bilang kayak gitu. Kalau nggak punya guru, monggo silahkan bebas. Mau ngapain aja bebas. Ya, cuma nanti perjalanannya bakal gitu kok, salah lagi. Kebanyakan orang, tapi nggak semua kayak gitu. Begitu. Makanya di sini disebutkan jika orang itu tidak ada di dalam tarbiyahnya syekh, maka ikutilah kata hatinya di dalam beramal itu. Ya maunya zikir ya silahkan, maunya sholat ya silahkan, maunya ngaji ya silahkan. Tapi kalau di dalam tarbiyatus syekh, dia harus mengikuti perkataan syekhnya, karena syekhnya ini lebih tahu maslahat bagi muridnya. Wa illa fala yastaghillu bisyai'in illa bi'idnihi wa iradatihi. Jika ada di dalam tarbiyatus syekh, maka tidak boleh beramal kecuali dengan izin dan kehendaknya si syekh itu. Wirid heula, tong wirid. Udah jangan. Ya, dia lebih tahu karena pengalamannya pun lebih banyak. Wa hasilu dzalika an natanawwu al awrad fi haqqil muridin as-sadiqin nasyi'un an tanawwu'il waridat min qulubihim fayabaghi li kulli muridin ay ya'mala bi muqtada waridihi bi syartil mutaqaddam wa la ya'malu bi muqtada waridi ghairihi wa la yata'arradu ala dzalikal ghair fi adami istighalihi bima istaghala bihi huwa. Jangan sampai di dalam beramal itu kita tertarik oleh pandangan orang lain sama kita. Enggak boleh.
Jadi misalkan, kenapa kamu sekarang jadi dermawan? Oh, karena orang-orang bilang saya pelit. Karena gara-gara orang bilang saya pelit, jadi karena orang-orang jangan. Nah, nanti tergantung waridah. Cuman ala kulli halin, kalau saya menerjemahkan, bukan menerjemahkan ya, mentafsirkan bahasanya Ibnu Athaillah dengan bahasa yang paling cocok sama kita, saya begini bahasanya itu. Yang pertama, jangan sampai kita itu menimbang perbuatan orang lain dengan perbuatan kita. Perbuatan orang lain dengan perbuatan kita dalam pengertian yang membandingkan. Bukan berarti apa yang kita pandang baik untuk kita itu cocok dengan apa yang kita pandang baik pada orang lain. Karena setiap orang itu punya keadaannya masing-masing. Dan setiap orang itu dituntut dengan keadaannya masing-masing. Gitu ya. Jadi misalkan gara-gara kita rajin ngaji, terus kita bilang semua orang yang gak rajin ngaji itu jelek. Jangan, itu mah patokan hikam seperti itu. Ya, patokan hikam seperti itu. Gara-gara kita rajin sedekah, kita memandang orang yang tidak sedekah itu jelek. Nggak boleh. Gara-gara kita rajin sholat, kita memandang orang yang rajin sholat itu jelek. Nggak boleh kayak gitu. Memandang jelek ya, bukan memandang salah. Karena kalau salah dan benar itu patokannya ada di fikih. Ya. Kalau baik dan buruk di sisi Allah maksudnya ini, kita nggak punya patokan sama sekali sebetulnya. Ya, patokannya nggak ada sama sekali. Nah makanya yang susah itu apa? Bilang seseorang ini salah tanpa hati ikut-ikutan kita lebih bagus. Itu susah tuh. Ya, kita lihat orang sholatnya salah. Kita bilang kamu itu sholatnya salah tanpa hati itu merasa lebih baik daripada orang itu. Mudah nggak itu? Susah. Kita bilang nih, orang yang nggak ngaji tauhid itu bagus apa jelek tuh? Jelek kan? Tanpa kita merasa kita lebih bagus daripada mereka. Susah nggak itu? Susah. Karena kita itu hatinya jangan ikutan gitu. Hati jangan ikutan. Ya, hati jangan ikutan. Jadi karena tadi setiap orang itu dia punya ahwalnya masing-masing. Ya. Dan yang paling penting, kita tidak tahu penghabisan orang itu kayak apa. Kita nggak tahu penghabisan orang itu kayak apa. Contoh misalkan, kita ini kan baru-baru aja ngaji kemarin-kemarin kan. Saya udah umur 27 tuh baru kenal sama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jamaah-jamaah itu ada yang baru umur 40, baru ada yang umur 50 kan. Nah, secara zahir kita kan bisa menyebutkan bahwa sekarang itu kita lebih baik daripada dulu. Iya. Secara zahir kan. Coba bayangkan kalau ada orang dia itu mandang jelek sama kita, soalnya kita nggak punya bener dulu tuh. Dia kan nggak tahu kita bakal dapat bener sekarang. Sama kita pun sama orang lain kayak gitu. Bisa jadi 5 tahun 7 tahun ke depan orang yang kita anggap jelek itu dia lebih bagus daripada kita. Nah itu. Jadi ini harus ditekankan karena hati itu dia nanti patokan dan urusannya sudah beda sama fikih itu udah beda. Hati mah. Ya, patokannya. Kenapa dia berbeda? Karena begini. Sholat banyak. Itu bagus apa jelek? Bagus kan? Makin banyak sholatnya makin bagus atau makin jelek? Bagus. Makin bagus. Makin lama sholatnya makin bagus atau makin jelek? Makin bagus. Tatkala sholatnya lama, dia jadi merasa bagus. Jadi merasa lebih baik daripada orang yang sholatnya sebentar. Bagus apa jelek? Jelek tuh. Jadi di dalam bagusnya ada jelek. Coba lihat, di dalam bagusnya ada jelek. Sekarang gini, makin banyak maksiat, jelek apa bagus? Jelek. Makin mabok, makin banyak mabok, makin jelek kan? Makin nggak sholat, makin jelek kan? Tapi gara-gara kejelekannya itu di dalam dirinya, dia memuliakan sama orang-orang yang soleh. Dia merasa hina. Tatkala dia berhadapan dengan orang-orang yang soleh. Itu bagus nggak? Bagus. Di dalam jelek ada bagus. Coba nih satuin sama kita dua-duanya nih. Kita makin banyak ngaji, makin banyak sholat, makin banyak saum, tapi hati makin ngerasa jelek. Bisa nggak kayak gitu? Susah. Tapi itu yang dituntut, itu harusnya. Makin banyak amal harus makin merasa. Nah, makanya ini yang susah. Makin tawadhu, ini yang susah. Ini yang susah. Tawadu. Apa? Tawadhu. Tawadhu'an itu.
Tawadhu itu sulit. Dan kita tahu apakah ini tawadhu atau tawadhu KW. Kita juga tahu. Oh, ini tawadhu KW. Tawaduan. KW 2. Ya. Susah. Jadi memang itu yang dituntut. Pernah ada kisah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu disepakati lah, beliau itu orang paling alim di zamannya. Paling alim di zamannya. Sekarang orang yang paling alim di zamannya, dia merasa paling alim. Bener nggak itu? Orang alim. Merasa Enggak paling boleh. alim. Hah? Boleh nggak? Bukan masalah bolehnya, bener apa enggak? Benar. Bener kan? Oh. Kalau saya nih merasa paling alim sealam dunia, salah jelas. Bukan, saya bukan orang paling alim sealam dunia, udah jelas. Ya, tapi saya merasa paling tahu. Saya merasa paling alim. Itu udah salah dari awalnya. Iktikadnya apa yang dia yakini dengan kenyataan berbeda. Lah sekarang Imam Syafi'i pernah terbersit dalam hatinya itu, ini nggak ada orang lebih alim daripada saya. Dan kalau itu benar, salah nggak? Tidak. Nggak salah kan? Sampai satu waktu tatkala itu terbersit di dalam hatinya Imam Syafi'i ngimamin sholat. Waktu ngimamin sholat, Fatihahnya lupa. Fatihahnya lupa. Coba kalau lupa baca Baqarah kan mending ya. Lupa baca Al-Baqarah ayat 200 gitu kan mending gitu. Ini Fatihah lupa. Sampai diingatkan sama makmum. Imam Syafi'i udah sholat langsung ke kamar, beliau langsung merenung. Saya salah apa? Langsung begitu. Saya salah apa? Jadi bukan gara-gara kakinya kebentur lalu bikin saya salah apa, bukan gara-gara hilang kambing kemudian bilang saya salah apa, lupa Fatihah. Dan beliau itu nggak sampai ketemu ini salah apa, nggak sampai ketemu. Karena buat orang yang paling cerdas bilang di hatinya saya paling cerdas itu bener gitu kan. Emang nggak ada salah. Sampai beliau itu tidur mimpi. Mimpinya itu beliau di persidangan. Syafi'i maju Imam Syafi'i itu. Bagaimana ini hukumnya? Hukumnya harus dihukum mati. Katanya begitu. Loh, kenapa harus dihukum mati? Karena dia telah sombong. Telah merasa dirinya agung. Ya, telah merasa dirinya tinggi. Sampai datang ada yang interupsi. Memang kan sombong itu kan dosa paling gede kan diantaranya kan. Iblis itu diusir dari surga bukan gara-gara zina, gara-gara merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Ya udah itu diusir. Nah, Imam Syafi'i ini ada yang interupsi. Ini harusnya dihukum mati. Interupsi. Apa? Syafi'i ini meskipun dia itu melaksanakan dosa yang sangat besar, tapi jasa buat manusianya pun sangat besar. Orang jadi tahu hukum gara-gara beliau ini. Saya usul, bagaimana jika Syafi'i ini dihukum untuk mencari orang yang paling hina supaya mencium tangan orang yang paling hina ini. Oh, hakim bilang, sepakat. Ini mimpi. Pas Imam Syafi'i bangun, dia ingat, waduh saya dihukum. Saya harus mencari orang yang paling hina untuk mencium tangannya. Wah, akhirnya besoknya itu Imam Syafi'i kalau keliling kota, cari orang yang paling hina. Dan gak nemu. Wah, ini lebih bagus saya. Ini lebih bagus. Sampai Imam Syafi'i itu masuk pasar. Di pasar itu ada orang ya. Orangnya itu cek orang banyak pikarunyaun lah gitu. Dia di bawah banyak kotoran. Orangnya itu lusuh. Yang kira-kiranya begini, kita mandang orang itu, ini orang tauhid nggak ngerti, sholat gimana mau sah, kira-kiranya kan gitu kan, ya kan, ya orang gimana tauhid, kerjaan dia duduk di pasar, bajunya kayak gini, kan kelihatan udah berapa lama nggak mandi meren, ya kalau kayak gini nggak bakalan sah, di kuku-kukunya banyak kotoran kayak gini, gimana dia mau sah, oh ini yang harus saya cium tangannya, pas diambil tangannya orang itu langsung gini, langsung gitu. Apa-apaan Syafi'i? Kamu tahu nggak semalam yang nyuruh kamu sampai nggak dihukum mati itu saya. Imam Syafi'i langsung kaget. Kamu kalau mau cium tangan orang yang paling hina, cium tangan kamu sendiri.
Itu Imam Syafi'i langsung nangis, gini-gini tangannya. Imam Syafi'i itu. Dan itu kisah masyhur. Kita itu ya. Imam Syafi'i bukan, terus udah merasa paling aku. Perasaan itu beda dengan apa ya? Beda dengan pernyataan itu sah. Pernyataan itu sah. Perasaan itu nggak sah, nggak boleh. Sekarang ini, kalau saya bilang ya, di tempat ini, saya ini orang yang paling tinggi. Sah nggak? Sah. Ya emang gitu kan. Ya ini orang duduknya paling tinggi kok. Kedudukan saya ini paling tinggi. Bener nggak itu? Betul. Bener. Pakai kursi. Ya itu. Tapi tatkala hati ini merasa tinggi gara-gara duduk tinggi, ya apa? Itu nggak boleh. Nah makanya guru itu dia bisa mendeteksi hal itu. Ada orang nih di dalam pandangan dirinya sholat ini adalah ibadah yang paling tinggi, ya kan? Dan dia itu sholat terus, nggak ada sholat sunnah yang kelewat, nggak ada. Rawatib, duha, tahajud, isyraq, wah semua sholat tuh dikerjain. Gurunya ngelihat ini orang sholatnya rajin, cuma gurunya tuh tahu ini hatinya ini tinggi. Dia pasti memandang tatkala dia sholat duha, dia pasti lihat orang yang nggak sholat duha itu bawah, rendah. Nah guru jadi bilang, kamu mulai besok sholat duha berhenti, tahajud berhenti, rawatib berhenti, kerjain yang wajib aja. Oh guru kan itu bagus, kamu masih mau jadi murid nggak? Oh ya udah, terus ganti apa? Kamu ganti ngapalkeun sorof. Jadi pagi-pagi itu fa'ala ya fa'alu fa'ala. Akhirnya dia ngerasa bodoh. Tuh ngerti. Oh, coba yang tadinya dia merasa tinggi jadi merasa bodoh. Dan itu bagus untuk keadaan hatinya. Coba sekarang, sholat duha itu ibadah bukan? Ibadah. Ngapalin sorof ibadah bukan? Ibadah. Ibadah juga, sama-sama ibadahnya, tapi buat hatinya nggak bahaya. Tapi hese sorok Ustaz. Nah itu kan makanya tatkala disuruh ngapalin sorof itu fa'ala ya fa'alu fa'ala, dia ngerasa bodoh. Saya tuh kok bodoh begini ya, bodoh gini. Akhirnya dia lihat orang yang nggak sholat duha itu, dia bilang bawa sorof udah jago. Gitu oke, dia datang ke pasar gitu kan ngobrol. Nah, di kopiah wae ada kalau resang mas santren kapung ngerti genep tahun tuh, ini lebih bagus daripada saya. Atau sorof mah apanya? Atau sorof mah tuh. Senata terus di kapung kurtas dilalap. Cuma nanti jadi jadi harapan. Ya, enggak bahaya buat keadaan hatinya. Itu syekh, itu guru tuh. Andaikan dia enggak punya guru, dia mati dalam keadaan merasa lebih baik dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan itu mahrumun bihil jannah. Akhirnya surga diharamkan darinya gitu. Nah ini penyakit orang-orang yang baru hijrah tuh. Merasa jadi malaikat. Merasa menjadi malaikat, merasa menjadi paling Yang lain soleh. setan. Yang lain jadi setan semua. Karena dia baru hijrah, baru jadi soleh. Nih orang ya. Dia tadinya tukang mabok, preman di pasar gitu. Satu waktu dia tobat, udah saya berhenti. Gitu. Kerjaannya apa akhirnya? Kerjaannya ngomongin orang mabok. Yo, orang gak dulu mabok, akhirnya mabok sentuh. Dia itu bukan jadi taat, cuma jadi pindah dosa doang. Yang tadinya dosa zohir jadi dosa batin. Pindah dosa doang. Ini kenapa hikam itu harus diaji? Karena yang harus kita perhatikan itu dua. Satu zohir, dua batin. Tatkala kita membahas zohir saja, batinnya rapuh. Kenapa juga fikih harus diaji? Karena kalau kita ngomongnya kayak gini terus, akhirnya sholat pun nggak ada yang sah, nggak ada yang nggak sah. Ya udahlah, kan kita lebih jelek, ya udah sholat mau gimana juga, gimana imamnya saya ikut aja. Akhirnya nggak ada juga. Jadi patokannya ini harus jelas dua-duanya. Patokan fikihnya harus bagus, patokan batinnya harus bagus. Kita bisa menyalahkan tanpa kita merasa lebih tinggi, tanpa kita merendahkan. Gitu.
Nah, susah itu, susah. Kerjaannya para ulama itu apa kalau nggak nyalahin? Coba, ya kan? Coba gerak. Kita baca kitab fikih. Apa kerjaannya kalau bukan menyalahkan? Iya. Kalau begini tidak sah, kalau begini tidak sah, kalau begini tidak sah, terus menyalahkan orang lain. Itu kalau hatinya ikut, gimana? Repot. Jadi orang paling sombong se-alam dunia tuh ulama jadinya. Mungkin nggak ulama kayak gitu? Yang benar-benar ulama. Nggak mungkin yang benar-benar ulama. Nggak mungkin nih bang. Nggak mungkin apa? Nggak mungkin merasa lebih bagus. Padahal kerjaannya nyalahin orang lain. Coba akidah begini salah. Kalau kamu akidahnya begini, kamu nggak bakalan keluar dari api neraka. Itu kerjaannya tiap hari kayak gitu ulama itu. Ya kan? Tapi apakah hatinya ikut? Tidak. Nggak ikut. Tatkala hatinya ikut, 1 detik saja kayak Imam Syafi'i, langsung ditegur sama Allah itu. Langsung ditegur. Sekali kita mah kadang-kadang 30 tahun dibiarin aja. Ya dibiarin dulu 30 tahun udah, kamu biar sombong aja 30 tahun udah. Ya udah biarin. Ada takdir bagus kita ketemu guru apa ngebatirin batin. Nggak ada takdir bagus sampai mati itu dibawa mati tuh. Ya. Orang tuh bisa masuk surga gara-gara sholatnya, tapi juga bisa diharamkan dari surga gara-gara sombongnya. Sekarang yang dilihat sama Allah mana? Sholat kita apa sombong kita? Sombong. Ya kayaknya kan sombong aja yang dilihat itu lah. Kamu sholat sombong amat. Kamu puasa sombong amat. Baru aja tahu tijan sombong amat. Bisa jadi yang dilihat itu justru sombongnya itu. Makanya kita minta ampun sama Allah itu. Minta ampun. Ya Allah, sholat saya sekarang jadi tahu benar, tapi hati saya makin rusak. Ampun. Makin rusak hati kita. Al-kulli halin. Yang salah ilmunya apa kitanya tuh? Nah itu. Jangan sampai nyalahin ilmunya. Nyalahin ilmu fikih. Ngaji ilmu fikih itu jadi nyalahin orang. Jangan nyalahin apanya? Ilmunya. Salahin kitanya. Emang kita yang salah kok. Kita emang kayak gini. Ya, susah bener. Oh, ini bener, ini salah. Ini bener, itu salah. Susah benernya kita itu emang. Jangan nyalahin ilmunya. Kamu nyalahin guru udah gara-gara ustadz. Jadi nyalahin aing. Gitu. Kalau kalian tahu dalam amal itu kenapa dia banyak amalnya? Karena waridat ahwal pun keadaan hati orang itu berbeda. Nah, silahkan kamu beramal sesuai dengan keinginan hati kamu. Kalau kamu nggak punya guru. Kalau kamu punya guru, itu harus atas izin gurunya, petunjuk dan izin. Kalau misalkan nanti ada ke dalam hati itu ingin apa, itu harus konsultasi dulu sama gurunya. Ya, harus konsultasi dulu. Misalkan mau umroh, jangan gini, punya uang umroh Ustadz abdi izin bari umroh, jangan gitu. Konsultasi dulu, boleh nggak? Gitu. Kapan berangkat? Minggu depan. Lah kamu bab umrohnya aja belum ngaji udah mau berangkat aja minggu depan, gimana ceritanya? Iya kan? Kalau sebulan lagi masih sempat ngaji dulu. Iya, maksudnya dalam pengertian kan minta izin dulu begitu. Minta izin dulu. Kalau diizinin ya berangkat, kalau nggak diizinin berarti ada sesuatu yang salah. Begitu ada sesuatu yang salah. Itu hati-hati di dalam apa? Beramal itu. Hikmah ke-10, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu adalah bentuk jasad. Amal itu adalah bentuk jasad. Nah, kira-kiranya begitu. Jadi amal itu bagaikan bentuk jasad. Dan ruh dari amal itu adanya ikhlas yang tersembunyi. Adanya ikhlas yang tersembunyi di dalamnya. Ibnu Athaillah di sini memberi tamsil. Tamsil itu permisalan. Permisalan itu dia dibuat untuk mendekatkan pemahaman. Jadi ada sesuatu yang sulit difaham, untuk memudahkan memahami bagaimana?
dekatkan dengan yang biasanya sehari-hari disaksikan. Nah, amal, bentuk amal di akhirat itu tidak bisa dibayangkan. Ya. Contoh misalkan gini, sholat kita di akhirat jadi apa? Nggak tahu. Jadi bentuk nggak? Jadi bentuk, cuman kita kan nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Kayak gimana itu kita nggak tahu. Nah, ditariklah tamsil. Kamu pernah lihat jasad nggak? Kata kita, pernah. Nah, amal itu seperti jasad. Jasad itu hidup atau mati? Kalau ada ruhnya, hidup. Kalau nggak ada ruhnya, mati. Nah, ruhnya itu adalah ikhlas. Adalah jasadnya. Ikhlas adalah. Nah, kalau ada amal tanpa ikhlas, berarti seperti apa? Seperti mayit. Seperti bangkai. Ada jasadnya, nggak ada ruhnya. Nah, kalau sesuatu itu bangkai, harganya berapa? Nggak ada harganya. Secara syar'i itu, secara syar'i nggak ada harganya. Ya, mau dijual ke tukang lele mah hargaan sih. Jual ke tukang lele hargaan. Cuma secara syar'i dia nggak ada harganya. Maka amal yang tidak ada ikhlasnya itu tidak berharga. Nah, begitulah kira-kira. Nah, maka tadi sah itu patokan zahir. Ikhlas itu patokan batin. Dan ikhlas kalau syarih ya pensyarah di sini mengartikan ikhlas itu bagaimana? Kenapa ini harus dibahas pengertian ikhlas itu? Karena ikhlas itu sesuatu yang dituntut harus ada. Bagaimana kita bisa mengadakan ikhlas kalau kita tidak tahu ikhlas itu apa? Iya kan? Nah, makanya harus tahu dulu ikhlas itu apa. Nah, syarih di sini tidak menjelaskan ikhlas itu apa. Cuman beliau menjelaskan yang bukan ikhlas itu apa. Yang bukan ikhlas. Nah, yang bukan ikhlas itu diantaranya apa? Ria. Bukan ikhlas adalah. Ya, diantaranya itu apa? Ria. Dan apa? Dan sum'ah diantaranya. Apa maksud ria dan sum'ah itu? Maksud ria dan sum'ah itu ingin dilihat. Ria itu ingin dilihat. Ingin dilihat. Sum'ah. Ingin didengar. Pertanyaan. Sekarang lihat, ini pembahasan nyambung sama pembahasan Az-Zawajir. Begini. Ibadah itu dia perbuatan yang diawali oleh kudroh hadisah tadi. Kita pasti ingin dulu kan? Kita pasti ingin dulu. Dan keinginan untuk melaksanakan sesuatu, dia pasti karena melihat manfaat yang ada di dalam perbuatan itu. Iya kan? Misalkan sekarang lagi dingin, kita mau apa? Kita pasti mau sesuatu yang menghilangkan dingin itu. Karena kita mencari sesuatu yang ada manfaatnya. Kita tahu, oh di dalam masak mie ini ada manfaat untuk menghilangkan dingin. Makanya kita pergi ke dapur, buka lemari, ada mie-nya, kita ambil mie-nya, kemudian kita buka. Kalau nggak ada kita berat dulu, ya masak, jadi kita makan. Selesailah itu. Ya, dari mulai keinginan sampai kejadian itu sudah selesai. Dan kita merasakan manfaatnya, agak anget. Nah, begitu. Ibadah itu coba, kalau kita melaksanakan ibadah, sholat aja, atau sodakoh misalkan, yang menjadi penglihatan kita sehingga kita mengerjakan sholat atau sodakoh ini apa? Yang menjadi landasan. Jadi kok gini, kok ini uang keluar sih buat sodakoh itu? Nah, sebelum keluarnya itu, tadi kan sebelum masak mie ada pengen ngilangin dingin kan? Nah, ini sebelum sodakoh, sebelum uang ini keluar, sebelum itu ada apa sih di dalam hati itu? Ada keinginan. Apa? Apa keinginan? Coba lihat. Menghilangkan tadi menghilangkan dingin, menghilangkan uang. Nah, bagus. Kalau cuma buat ngilangin duit sama kayak nyawer biduan aja. Ini duit kebanyakan udah biduan lah gitu kan. Kalau cuma buat ngilangin duit, coba. Kita itu kan nggak gini. Kita itu nggak gini. Masak mie cuma gara-gara pengen masak mie. Enggak kan? Masak mie karena pengen mie. Enggak ada itu.
Pasti karena sesuatu yang lain. Aduh lapar, Tuh, lapar. menghilangkan lapar. Aduh lapar, menghilangkan lapar. Jadi kita melihat sesuatu di belakang masak mie itu. Dia tidak berhenti di masak mie-nya. Sodako itu dia nggak berhenti di sodako loh. Pasti ada sesuatu yang membuatmu ini ingin memberikan itu. Apa coba kira-kiranya itu? Ini bersihin harta misalkan. Nah, ingin membersihkan harta. Nah, ingin membersihkan harta, dia baru sah kalau yang dikeluarkan itu zakat. Ya, kan. Zakatnya yang membersihkan harta. Jadi kalau misalkan orang udah bayar zakat tapi masih mau ngebersihin hartanya, ini orang jahil, orang bodoh. Oh, udah bersih kok hartanya. Yang impak ya. Hah? Yang Enggak, impak. yang sodako tadi apa alasannya? Apa? Oh, ini kan coba nih. Kalau misalkan dari awalnya, misalkan gini ya, kita punya uang nih berapa 100 juta misalkan. Nah 100 juta ini kan berapa itunya? 2,5%. 2,5%, berarti 2,5 juta ya. Nah 2,5 juta ini udah dikeluarin. Kita masih pengen ngeluarin uang buat ngebersihin harta. Lo hartamu itu udah bersih kok. Iya. Ngapain dibersihin lagi? Kalau misalkan udah keluar 2,5% masih pengen ngebersihin, berarti jahil dong. Orang nggak ngerti. Itu kayak orang nyuci baju dari lemari masih bersih. Kamu ngapain nyuci biar bersih? Ini udah bersih loh, kok masih dibersihin. Harusnya ada sesuatu yang lain. Selain kalau yang dikeluarkan bukan zakat. Kalau yang dikeluarkan zakat iya. Kalau yang dikeluarkan bukan zakat itu pasti ada sesuatu yang lain. Apa coba? Pengen disebut. pengen pahala. Pengen pahala misalkan. Oke, pengen pahala. Bisa nggak pengen pahala? Mungkin nggak? Mungkin kan? Karena apa yang kita keluarkan ini kita nanti bakal ambil dalam bentuk pahala kan begitu. Mungkin. Bagus. Berarti ingin pahala. Nah, mungkin nggak pengen dihilangkan dosa? Ada. Mungkin. Karena salah satu di antara fungsinya sedekah itu menghilangkan dosa. Mungkin nggak dia ingin Terima kasih. apa? Nah, bersyukur. Ya. Mungkin bersyukur. Ini kan banyak dari awal itu motif untuk mengeluarkan uang ini banyak. Motifnya banyak. Nah, semua yang disebutkan tadi itu bukan ikhlas. Oh, oke. Terus ikhlas. Nah, makanya itu. Makanya itu. Cuman kalau buat kita ini aja dulu. Makanya itu di situ. Kasih contoh Ria dan Sum'ah tadi. Iya, Ria itu Sum'ah itu ingin didengar, Ria itu ingin dilihat. Nah, sekarang begini, ya kita ngobrol dari segi apa dulu ya? Kita ngobrol dari segi orang awam dulu ya. Mungkin nggak orang ngasih uang yang ada di pikirannya itu dia ingin terlihat bagus di sisi orang yang dikasih. Mungkin kan? Ya kayak orang yang kampanye gitu kan ya. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Orang kampanye pengen dilihat bagus lah, pengen dilihat bagus biar ada dukungan. Ya pencitraan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh kan? Kalau dia memang nggak mengharap ridho Allah, memang saya mengeluarkan ini modal, dia tahu ini kan hitung-hitungan modal aja. Nggak ada masalah sebetulnya. Ini hitung-hitungan modal. Cuman kan di akhirat dia dapat apa? Iya nggak dapat apa-apa. Wong di dunia udah gitu ya. Kalau kepilih ya berarti untung, kalau enggak ya berarti rugi. Udah selesai di situ. Iya. Sakit jiwa kalau. Ya gitu. Sakit jiwa. Nah kita ini misalkan sekarang nggak sih? Ada yang namanya ria jali ya. Ria jali itu dia ria yang jelas. Oh iya jadi. Ria jali itu ria yang jelas. Ria yang jelas itu ya tahu semua. Kita mau kita itu mengeluarkan uang biar dipandang bagus sama orang lain. Dan itu di sisi Allah nggak ada nilainya sama sekali. Makanya itu udah kayak bangkai gitu. Iya lebar. Udah kayak bangkai itu udah. Makanya kalau mau baik dari sekarang, jangan pas waktu pemilu baru baik dari sekarang. Bagusnya dari sekarang. Sebenarnya sekarang aja masa orang mau lihat gimana terserah. Ya, nanti 10-20 yang akan datang kita mau nyalonin bupati, orang udah pada tahu kita baik semua. Wah, susah. Ya susah makanya. Cuman ya kalau gitu dari awal sama Ria juga. itu kampanye terselubung. Jadi kampanyenya dari 20 tahun sebelum pemilihan gitu. Sama aja. Allah itu tahu loh isi hati kita kayak gimana. Nah, kalau misalkan di dalam hatinya ini dia ingin dilihat orang lain, jelas dia bangkai di sisi Allah, nggak ada nilainya. Dan kalau kita sudah tahu itu dan kita masih mengeluarkan hal itu, ya udah itu bahkan resiko kamu, nggak ada masalah juga, ya nggak ada masalah juga. Cuman kalau yang kamu inginkan maksud amal ini untuk Allah, tatkala di dalam hati ada selain yang tadi disebutkan, pahala bukan, syukuran bukan. Apa tadi? Menghilangkan dosa bukan. Pahala yang disebut bukan. Ini bukan semuanya.
Tapi ingin dilihat orang itu udah nggak ada nilai sama sekali. Zong, bangkai itu udah. Dan itu nggak bisa dua, niatnya nggak bisa dua. Kalau masak mie itu bisa. Udah mah dingin, lapar tuh. Enak tanya. Dua Kenapa? Kenapa makan mie itu kalau malam-malam kok enak? Karena dua yang hilangnya. Karena ada dua sakit di kita itu. Sakit dingin dan sakit lapar. Satu gayung, berapa bahasa itu? Dua. Sekali gayung. Satu kayu, dua, tiga pulau. Terlampaui. Makanya kenapa beda dalam keadaan kita kenyang tapi dingin. Karena yang hilang cuma dinginnya aja. Atau kita lapar gak ada dingin. Karena yang hilang cuma dinginnya aja. Tapi kalau ya dinginnya lapar, kita dikasih mie, gak usah pakai telur itu dah. Yang tinggal seruput itu enaknya luar biasa. Apalagi nih? Apalagi lapar, dingin. Coba. Lapar, dingin, nggak punya duit. Ada yang kasih mie, itu udah triple tuh. 3, makanya makin susah keadaan kita. Kemudian ada satu perkara yang bisa menghilangkan seluruh kesusahan kita, itu lebih enak. Ikhlas. Jadi belum ikhlas. Jadi dalam pengertian apa? Kalau hal duniawi ya banyak tujuan pun dia tetap hasil. Tujuannya banyak nih, ngilangin lapar, ngilangin dingin, masak mie, hasil nggak tuh dua-duanya? Hasil. Urusan akhirat nggak bisa. Kalau kamu mau sekali gayung apa tadi? Sekali mendayung, 2, 3 pulau terlampaui. Saya ini ingin sekalian kampanye, nyimpen nabung buat akhirat. Sekalian nih, ya. Sekalian. Nggak bisa. Urusan akhirat nggak bisa, urusan ibadah nggak bisa kayak gitu. Kalau niatnya satu. Kalau untuk Allah. Jika ini bukan untuk Allah, Allah berlepas diri. Ana aghna syuraka. Ana aghna anis syuraka. Aku itu tidak butuh untuk dikongsikan. Tidak butuh untuk disyarikat. Kamu kalau mau sodako, niat dari awalnya itu pengen akhirat dan pengen elektabilitas naik, udah akhirnya hilang. Tujuan akhiratnya dia tidak bisa disandingkan. Dia tidak bisa disandingkan dengan perkara selain itu. Makanya kalau mau pahala aja. Jangan ditambah mau yang lain. Kalau mau ngilangin dosa aja. Jangan pakai mau yang lain. Udah. Ini yang mau ngilangin dosa, yang mau silaturahim. Buat silaturahim aja udah. Nggak bisa kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan kita melihat satu amal apapun itu, amal itu berkaitan dengan haji, dengan umroh, dengan sholat, dengan zakat, dengan sodako, dengan sholat, dengan belajar, apapun itu, sebelum kamu mengerjakan itu, pastikan niatmu lurus. Pastikan ikhlasnya ada. Dan kalau buat kita pengen pahala, pengen hilang dosa, pengen tambah-tambah berkah, syukuran, itu udah bagus, itu udah ikhlas. Itu udah ikhlas. Kalau buat sufi Ikhlas. belum. Itu belum ikhlas. Sufi teh ilmu hikam ini kan. Hikam itu orang yang apa takorub sama Allahnya itu udah banget gitu ya, udah sangat. Jadi di dalam kehidupannya itu sudah tidak ada selain Allah. Nah, coba bayangkan sekarang. Kalau orang yang di dalam kehidupannya sudah tidak ada apapun selain Allah, kemudian satu waktu dia itu kepikiran pengen pahala, kemudian dia sodako. Bagus nggak itu? Gimana? Orang sehari-harinya, dia sudah tidak ada di dalam pikirnya selain Allah. Tiba-tiba satu hari, dia pengen pahala, kemudian dia sodako. Bagus gak itu? Jelek langsung turun itu mah. Jelek karena keseharian itu dengan Allah, dia itu bukan dengan pahala.
24/7. Nggak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz gimana? Jangan dipikirin, nggak bakalan kebayang. Bukan makom kita, udah itu mah. Ya, udah bukan makom kita, udah. Dan kan kita masih hari-harinya pikirannya kan apa? Pikirannya kan kesehatan kita, bisnis kita, kan besok gimana anak-anak. Satu waktu kita kepikiran akhirat. Mau pahala, bagus nggak? Bagus ya tuh, biasa lagi jajan bakso. Biasa aja jajan bakso. Biasanya punya uang itu, pengen jajan bakso, ini pengen ini. Satu waktu ingat akhirat. Oh, saya lupa ya, hari akhirat belum disiapin. Dunia udah dihabisi nih buat dunia nih. Oh, ini nih buat akhirat. Bagus nggak? Buat kita mah bagus. Dan sehari-hari ya dunia. Jadi kalau ingat akhirat bagus. Sufi mah sehari-harinya sama Allah. Tiba-tiba ingat pahala. Pahala Allah bukan. Surga Allah bukan. Lah kok tiba-tiba gitu? Jelek itu mah gitu. Kemunduran. Nah, kita yang mana? Yang pahala. Itu pahala udah kita mau pahala udah bagus sudah. Ya, kita mau udah bagus udah pahala udah bagus. Jadi kita masih ikhlas, itu ikhlasnya kita. Itu ikhlasnya kita. Cuman ikhlasnya kita kalau sama wali itu bangkai gitu. Kalau dibandingin sama ikhlasnya wali itu udah bangkai kita itu. Enggak ada harganya. Jadi kira-kiranya beginilah. Bangkainya wali itu ya ayam. Hidupnya kita itu sirup. Nah sirup dijual hiji jeung hayam hiji nu paeh nu bangke. Nah itu mahal mana? Mahal ayam. Nah kita punya hidup nih, punya ya sirup. Wali mah bangke-bangke naon ya bangke ayam gitu, bangke lagi bangke sapi wali mah. Ya, cuman ya kalau dibandingkan dengan kesehariannya yang biasa itu jauh. Makanya tetap ditegur. Kita pengen pahala, ditegur gak? Enggak, soalnya biasanya pengen bakso. Biasanya pengen bakso, tumen pengen pahala, ditegur gak kita? Enggak, kemajuan kan gitu, bagus. Iya, lumayan. Kamu kenapa ini sodako? Saya ini pengen pahala Ustaz. Bagus. Bagus kayak gitu. Ya. Ini gurunya kan tahu keadaan murid. Tiba-tiba ada muridnya yang udah jadi wali datang. Ya. Kamu kenapa sodako? Saya ini kok ingat belum punya bekal. Tako langsung pak. Dikepung langsung. Mana emang kalah mikiran bekal gitu. Ya, udah jadi wali kok. Ya kalau buat yang wali malah turun. Kalau buat wali itu turun itu. Kalau kita mah lumayan. Kalau kita mah lumayan. Uyuhan. TKP dibiarkan oke jadi masuk. Begitu ya. Nah, jadi itu sudah misalkan wala taqala Rabi'ah al-Adawiyah ma'abadtuka khaufan min narika wala tam'an fi jannatik. Ya Allah, tidaklah aku menyembahmu karena takut nerakamu dan tidaklah aku menyembahmu karena ingin surgamu. Sehingga lagu dewanya. Iya. Lagu dewa juga iya aja. Tuh dibalikkan. Tuh begitu. Jadi aya urang mahnya udah gitu kan nisbah diamalin sama kita sok kalau kita lagi beramal kita ingat nggak bahwa amal kita itu sebetulnya diciptakan sama Allah? Tidak. Nggak ingat kan? Kita mah nggak ingat, kita amal kita Padahal gitu. Allah. Padahal Allah yang membuatnya begitu. Nah orang-orang ini kesadarannya sudah berbeda. Banyak hikam ini saya sedekah karena Allah gitu ya. Berarti karena memang takdir Allah gitu. Iya. Itu karena Allah itu begitu. Karena Allah itu ya karena memang kita ditakdirkan sama Allah. Makanya tatkala sedekah itu nanti yang ada bukan tuntutan pahala tapi rasa syukur. Karena Allah yang sudah menciptakannya. Tatkala kita sholat yang ada bukan tuntutan pahala. Kita lah kok sholat mau pahala. Terus sholatnya kita itu dibikin sama siapa? Allah. Nah, kok perkara yang dibikin sama Allah kok minta sama Allah gimana ceritanya? Iya. Ya iya makanya. Cuman kan buat kita mending. Kalau buat kita mending. Aslinya mah ya iya. Sekarang gini nih, mabok jelek apa bagus? Jelek. Sholat bagus apa jelek? Bagus. Kemudian Allah membuat sholat di kita. Berarti Allah sudah ngasih apa sama kita? Baik. Baik. Nah, terus kita masih nuntut apa sama Allah? Udah dikasih baik. Enggak nuntut apa. Kuat kan? Harusnya kan kayak gitu. Biasanya untuk pahala. Udah nggak dikasih mabok juga. Uyuhan. Udah uyuhan. Iya kan? Geus teu dibere mabok alhamdulillah. Syukur.
Harusnya kan begitu, bukan malah kita nunggu-nunggu. Oh ini berarti saya sudah sholat nih hari ini 37 rakaat. Oh pahala apa ya? Oh sebelum sholat subuh itu kan pahalanya dunia dan seisi. Saya udah 40 hari nggak ketinggalan qobliyah subuh, berarti 40 dunia dan seisinya. Oh banyak. Gimana ceritanya sih ini? Ini gimana ceritanya? Ya. Ini makin banyak amal, makin banyak sedekah, kok makin banyak. Kemana aja? Asal lupa kasihan. Nah itu tuh, maka perkataan Siti Rabi'ah seperti itu tadi. Mana tadi? Surga dan neraka. Nah iya, fanusibatil ibadah ilahi wa ikhlasul arifin syuhuduhum infiradal haqqi bitahrikihim wa taskinihim min ghairi ayyaru li anfusihim fi dhalika haulan wala quwwatan fala ya'maluna al-'amala illa billahi la bihaulihim wala quwwatihim wa hadha rafa'u mimma qabla. Kalau Siti Rabi'ah tadi begini, saya sholat bukan untuk menjauhi nerakamu, saya sholat bukan untuk menginginkan surgamu, tapi beliau masih berkata saya sholat, berarti lupa sama ini, bukan saya disolatkan olehmu gitu, lupa. Saya sholat karena disolatkan oleh Allah. Nah harusnya gitu, jadi bahasa saya sholat harusnya ada nggak? Tidak ada. Harusnya nggak ada, bahasa saya sholat itu harusnya nggak ada. Ya, makanya Siti Rabi'ah itu dia derajatnya itu muhibbin, mahabbah, belum ke fana. Kalau orang udah fana itu ya ini terlalu jauh lah ya obrolan, cuman kita obrolin aja lah. Kalau orang udah fana itu ya dia udah nggak melihat apa-apa, yang dilihat itu ya ini Allah lah yang menggerakkan kita, Allah lah yang menyolatkan kita, yang menggerakkan tangan kita sampai kita sedekah dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai jadi jabariyah lah, itu hati-hati. Jadi jangan sampai jadi jabariyah, beda, itu beda. Makanya keadaan sufi itu jangan diada-adakan. Nggak boleh diada-adakan itu. Itu awalnya. Iya, kita ngaji hikam bukan gini. Ini ada wali, kita kejar, bukan. Ini ada wali anu fana, ini ada wali kadal kulit banget. Nah, ini nanti disebutkan ini ahwal 1, ahwal 2, ahwal 3. Kita ada di mana? Gitu aja udah. Jadi mendeteksi makom kita. Jangan kita ngejar-ngejar makom wali, nanti kita ketipu. Ketipu? Nanti tertipu. Bukannya bagus, Pak? Enggak bagus. Kenapa itu enggak bagus? Karena akhirnya kita nanti menipu diri sendiri. Dan banyak orang tertipu seperti ini gara-gara ini. Contoh misalkan, tadi kan gara-gara kita sekarang udah tahu kan, yang paling tinggi itu yang dia itu sadar semua gerak-geriknya sama Allah. Besok jadi kita gimana sholat? Bukan usoli, Bang. Bukan saya sholat, saya disolatkan sama Allah. Gitu. Sesat jadinya nanti. Waktu kita lagi makan, saya dimakankan sama Allah. Bukan kayak gitu. Itu tipuan itu. Bukan. Kalaupun gitu latihan gitu, bukan ahwal sebetulnya. Kalaupun kita nanti besok misalnya, oh ini kan sama Allah, itu bagus. Tapi kamu belum jadi wali, itu cuma latihan aja. Wali aslinya gimana? Kalau kamu udah jadi baru kamu tahu. Emangnya jadi wali gampang? Cuman kayak gitu aja. Oh ini kita gerak sama Allah. Oh ini kita diam sama Allah. Cuman kayak gitu jadi wali? Atau gampang kayak gitu mah gak bakal ada yang bukan wali. Atau wali semua udah. Gampang. Itu mah latihan. Besok boleh nggak misalkan kita sholat? Oh ini disolatin sama Allah. Gitu. Kita lihat itu. Imas sebelumnya atau setelahnya atau sedangnya, boleh nggak kayak gitu? Boleh. Cuma jangan sampai kamu punya sangkaan itu udah jadi wali. Wali itu nggak kayak gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala lihat perang Badar itu 1.000 lawan 300, Rasul gitu nggak? Oh ini digerakkan sama Allah. Oh ini didiamkan sama Allah. Gitu nggak Rasul? Rasul itu minta sama Allah, ya Allah, kalau saya sampai kalah hari ini kamu tidak akan disembah lagi. Itu Rasulullah itu. Enggak, ya Allah, ini kan sama kamu digerakkan. Dibantai udah. Paham ya? Jangan sampai tertipu. Ngaji hikam itu bukan kita mau ngejar makom wali. Saya mau jadi wali. Enggak, kamu sadar diri kamu di mana.
Nah sekarang gini, kita sadar nggak sekarang? Tadi kan kita ngomong ikhlas ya, Iya. yang kayak gini ikhlas, yang gini enggak. Nah harusnya nih, kalau saya ini orang yang kampanye dan saya ini banyak ngasih dan saya punya perasaan bahwa saya ini sudah berbuat baik, harusnya saya sadar saya di mana sekarang. Kalau saya ini orang yang kampanye, pengen disebut dermawan. Quran harusnya saya, berarti selama ini kan gitu harusnya kan, berarti selama ini saya itu ingin disebut dermawan. Nah saya ngasih itu pas waktu dekat-dekat kampanye aja, pengen elektabilitas naik, biar dipilih kan. Lah buktinya kalau nggak dipilih sakit hati, tadi ngomong masuk rumah sakit jiwa kan. Nah sekarang kalau lagi jauh sama kampanye, mana-mana saya itu jual mobil buat ngasih orang, mana-mana saya ini jual tanah buat ngasih orang. Yang ada orang minjem aja sampai saya tolak, padahal minjem lo bukan minta. Sekarang kok dekat-dekat pemilu, lah saya keluarin banyak uang. Tanah dijual dulu, buat apa ini ya kalau bukan buat orang? Iya, udah, berarti harus dibenerin kan gitu kan? Iya. Nah sekarang kita misalkan tadi nih sodako, kita kan jadi tahu, ternyata saya ini ya apa itu, dia baca diri sendiri lah itu. Baca diri sendiri lah. Apa kita emang pengen dilihat sama orang? Apa kita itu ingin surga, pengen nyimpan buat bekal nanti di akhirat? Apa kita tadi cuma mau ngabisin uang aja? Kami duaan banget, udah kebanyakan duit nilai udah kan gitu ya. Jadi yang mana kita itu sebetulnya? Nah kita tahu makom, jangan sekarang gini, berarti yang paling tinggi itu kita itu digerakkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah, berarti mulai dari besok saya gitu diusikin ke Allah, diizinkan ke Allah. Gak otomatis jadi wali bukan begitu. Jadi untuk tahu kita di mana ya? Setelah tahu kita di mana, besok lusa kita berbuat amal yang sama, kemudian kita minta ampun sama Allah, kemudian kita minta, ya Allah maaf saya baru sampai sini berarti. Ya kita kan gak bisa ngebohongin diri sendiri, wajib. Ya kan? Kita minta maaf, kita istighfar. Ya Allah minta maaf, saya ternyata masih cuman sampai sini aja. Lah kalau engkau tidak menerima ini, ya memang saya pantas untuk tidak diterima. Jadi kalau saya mah suka begini, Pak Haji, menurut saya ya emang, oke. Kita itu makom amal diterima atau makom amal dihampura? Dihampura. Jadi bukan ya Allah terimalah, tapi ya Allah ampunilah. Gitu. Mun abdi nya duka rajin mah duka Allah cuman namun abdi mah makom nate makom amal dihampura. Jadi makom udah seistighfar. majena Istighfar amal. begitu. Ya oke lah. Sudah 2 hikmah. Mudah-mudahan majelisnya dengan kafarat kana kafarat. Amin ya sadaya. Ayo pertarasan lah, hiji mah 2. Ada. Bingung nanyainnya. Cuma ini mungkin Pak Ustadz yang tadi sama Pak Ustadz diterangin, kita bukan untuk mengejar jadi walinya, cuma standar kita mah ketika kita ikhlas itu ya yang tadi kita sebutkan bahwa masih kepala itu masih boleh gitu ya. Boleh kita mah. Ada situ aja. Dan kita tahu itu bukan makom paling tinggi gitu. Iya kan gitu. Udah mau bela-belaan gitu. Kita tahu aja itu. Tapi kalau di realita ikhlas yang sebenarnya seperti apa, Bos? Mun abdi ngawaler berarti abdi wali wajinya. Berarti saya sudah bisa begitu kan, kalau saya jawab berarti saya sudah bisa. Cuma gimana saris walaran abdinya? Walaran para ulama. Walaran para ulama itu tatkala di dalam kesadaranmu sudah tidak ada apa-apa selain Allah. Dan itu pun kita nggak bakal ngerti. Kita pikir kita ngerti. Itu kita nggak ngerti. Asli betul. Kita pikir kita ngerti. Kalau itu karena merasa itu kewajiban gimana? Oh itu masih bawah. Masih bawah. Masih level kita lah itu. Oh, masih kita. Boleh. Masih harus. Bukan boleh, harus. Kita mah harus. Ini kan kita tahu ya rukun Islam itu ada 5. Kemudian syahadat mah insyaallah apa aja udah begitu lahir ya kan. Benar, iya. Dari muslim. Nah, salat itu kan memang rukun Islam. Iya. Dan tahu yang wajib mana yang sunat juga. Itu nggak apa-apa ya? Oh, bukan nggak apa-apa. Kita mah harusnya di situ. Saya sholat untuk menggugurkan kewajiban. Kemudian puasa juga. Puasa untuk menggugurkan kewajiban. Zakat juga.
Zakat juga kalau zakat. Terus apa namanya? Haji. Nah, gitu. Untuk menggugurkan sedekah juga. sedekah kan nggak wajib. Nggak wajib, cuma wajib. itu termasuk amal soleh. Nah, tadi amal soleh. Pengen beramal soleh. Pengen beramal soleh supaya nanti di akhirat ada bekal. Jangan sih tapi kalinya mah. Pada. Ya, maksudnya, oh ini pokoknya ini bukan maksiat lah gitu. Ya berarti lihat tolab itu. Itu bahasanya nanti lihat tolab. Ada tuntutan. Jadi yang kita lihat itu tuntutannya Allah. Allah menuntut kita kalau kita punya uang untuk mengeluarkan. Untuk infak sedekah. Ya sudah saya kerjain infak sedekah. Adapun apa nantinya ya terserahlah. Nah itu udah tolab itu. Itu yang dilihatnya tolab itu udah. Tuntutannya. Tolab itu baik nggak? Bagus. Ya kan antara wajib sama sunnah kan? Perintah. Nah itu perintah. Ada nggak perintahnya buat sodako? Ada. Terus kita ikutin itu perintah kan? Ya udah itu udah bagus itu mah udah bagus. Gitu. Terus puasa sunnah. Nah kan ya karena memang dicontohkan Rasulullah puasa sunnah berdasarkan kabar. Iya, karena ada perintahnya. Kadang nggak ada berat. Udah bagus. Mending kayak gitu dulu. Dan kalau selama itu kayak gitu ya sudah di situ aja dulu. Di situ aja dulu udah. Ya. Nah, nanti kan ilmu bertambah tuh. Ilmu bertambah, ahwal bertambah. Nggak usah diada-adain, nanti juga ada sendiri. Akan meningkat nanti. Akan meningkat dengan sendirinya. Ya. Kalau mau latihan boleh, tapi jangan kira kita lagi latihan itu kita kayak gitu. Kita lagi latihan perang, asal geus perang sorangan. Beda tuh keayaan latihan perang sama perang asli itu udah beda. Jadi masih latihan ya? Masih latihan. Jadi kalau kita misalkan besok, oh ini kan sama Allah, tangan saya digerakin sama Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan saya, berarti saya tidak akan begini. Kita terima kasih Allah, terima kasih udah digerakin tangan saya, ngeluarin uang yang ada di saku saya gitu. Itu boleh nggak kayak gitu? Boleh. Itu latihan. Bukan aslinya wajib. Latihan. Tapi boleh kan ya? Boleh. Ya tadi hati-hati ya, jangan sangka wali itu udah kayak gitu. Enggak sih, nggak mikir. Iya makanya. Gitu. Betul, nanti tipuan orang tuh banyak ketipu di situ. Banyak ketipu di situ. Ya kalau misalkan nggak ketipu ya alhamdulillah. Cuman saya bertemu beberapa orang itu tertipu sama pemahamannya. Jadi ngaji hikam itu seolah-olah ketika dia mengamalkan, oh berarti harus begini, dia punya kesimpulan sendiri. Buat jadi wali itu bukan gini caranya Pak Haji. Buat jadi wali itu satu, ya makanan gak boleh ada yang haram. Ya, makanan gak boleh ada yang haram. Kasab gak boleh ada haram. Mata harus dijaga dari penglihatan. Gak boleh ngelihat aurat. Ya, tangan gak boleh nyakitin orang lain. Lisan gak boleh nyakitin orang lain. Sholat harus sah. Itu mau jadi wali itu apanya? Fasenya itu ngaji harus bener, akidah harus bener. Itu patokan wali. Masa sekarang kita cuman gara-gara ini sama Allah jadi wali? Enak amat tuh. Enteng amat. Jadi wali itu dari awalnya itu akidahnya harus bener, fikihnya harus bener, hatinya harus betul, matanya harus dijaga, makanannya harus dijaga. Sekarang nih bisa nggak ketipu orang? Orang maling, orang korupsi. Karena itu ada ngaji hikam, dia bilang gini, ini kan sama Allah digerakkan ya, tanda tangan, ada cewek, sama Allah kan digerakkan ya. Bisa nggak orang kayak gitu? Bisa, dan dia tertipu. Perasaannya dia jadi wali. Jadi wali itu bukan kayak gitu. Tahapan jadi wali itu dari awal tauhidnya itu harus betul. Tauhidnya betul, fikihnya betul, itunya betul, dan itu diaplikasikan. Nanti akan ada ahwal. Karena ilmunya udah bener semua. Tatkala dia misalkan ngasih, oh saya ingin pahala, langsung ditegur. Kamu kok pengen pahala, ini kan udah bagus. Astagfirullahaladzim. Gitu dulu prosesnya, enggak sama kita diada-adakan gitu. Wallahu a'lam itu juga, ada sih bukan wali. Gitu. Itu mah untuk aturan wali. Tapi untuk kita mah cukup di pahala sama tuntutannya. Tuntutan. Makanya kita mau betulin aja dulu ilmunya, tauhidnya betulin. Syukurnya Nggak tahu. Alhamdulillah dulu, nanti kita ngobrol privat 1 batang 2 batang. Ini kasihan ada pada ngeluh-ngeluh. Kita tutup dulu dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika
bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, ini mama